Di hadapan saya sudah ada seorang bapak yang selama ini saya cari, yang selama ini selalu bikin saya penasaran karena saya memang selalu ingin mengetahui beliau lebih dalam. Dan yang pasti akhirnya kesampaian juga di episode pertama podcast Melokal ini. Selamat datang Pak Agung Selamat Prakoso datang. Selamat datang. alias Pak Agung BH. Selamat datang Mas Dani. Sebelumnya terima kasih Pak sudah mau datang dan menyempatkan diri. Terima kasih dan doanya saya bisa sampai ke sini. Dan jenengan adalah orang pertama yang ada di podcast Melokal Pak. Sukses. Yes, dan langsung mungkin obrolan ini akan aku mulai dari bagaimana sosok Bapak Agung BH ini menjadi sosok yang bikin banyak orang penasaran Pak. Banyak orang yang tahu tentang Agung BH, tentang outletnya, tentang kiosnya gitu. Cuman nggak banyak yang tahu sebenarnya Pak Agung BH ini siapa sih, yang mana sih. Saya pada akhirnya kemudian di TikTok saya beberapa waktu belakangan ini sering muncul jenengan dengan konten-konten edukasi, konten-konten yang dapat jadi pembicara di seminar segala macam gitu. Tapi mungkin sedikit cerita di awal Pak, bagaimana kemudian Bapak Agung Prakoso atau Pak Agung BH ini bisa ada di titik saat ini, perjalanannya seperti apa? Gitu ya. Terima kasih pemirsa semua, sahabat Agung BH yang saya hormati. Selamat sore. Semoga podcast ini bisa mengedukasi teman-teman yang ada di sana, terutama kru di media lokal. Sekali lagi selamat sore. Semoga nanti ada manfaat. Kalau kita saya datang ke sini itu pertanyaan saya apakah tidak salah alamat manggil saya kan gitu aja. Toh kalau memang tidak ya terima kasih. Ya mungkin akan saya sedikit memberi sebuah edukasi. Saya bisa jualan BH. Sampai hari ini orang mendengar menggelegarnya apa Agung BH itu seperti itu. Sebenarnya ya biasa-biasa saja sih. Ya. Berawal memang saya mimpi aja ya. Mimpi saya kalau nanti saya sudah punya istri, saya memang mau transformasi dari dulu saya menggeluti di angkutan darat AD ya, angkutan darat. Kondektur ya Pak ya? Kondektur bus selama 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun dan 11 pindah 11 PO. Setiap tahun pindah gitu? Pindah 11 PO sehingga kalau Mas Dani nanti tanya Pulau Jawa itu gangnya ada berapa mungkin saya akan tahu. Kemudian saya punya mimpi seperti itu dan alhamdulillah pada tahun 98 saya nikah dan pada waktu itu memang bukan yang menentukan hari ini itu keadaan saya pada waktu itu. Keputusan pada waktu itu saya hari ini sampai di depan Mas Dani dan lokal media. 25 tahun. 25 tahun. Ya, jadi saya tetap saya sampaikan apa adanya. Barangkali ini bisa diambil hikmahnya teman-teman yang sekarang di startup dan teman-teman yang sekarang nanti bagaimana saya membangun dan saya hari ini bisa mengedukasi teman-teman karena satu keputusan yang saya ambil pada waktu itu ya hari ini kita menerima hasilnya. Pada waktu itu memang saya seperti yang disampaikan oleh orang tua saya dulu ya, artinya sekarang capek-capek itu tidak apa-apa tapi kamu tidak usah tergesa-gesa. Pada waktu itu pesennya kalau bahasa Indonesia begini ya, kamu santai aja, pada saatnya kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Kalau saya bahasakan sekarang berarti orang sukses itu orang yang bisa mengelola emosi, tidak usah keburu kesana kemari ya. Kemudian pada waktu itu saya masih jadi kondektur bus dan saya sudah nikah dan saya tidak ada penghasilan tetap
bisa kerja 7 hari, liburnya 5 hari, ya pas-pasan saja. Kemudian dengan mimpi saya ketika saya sudah punya istri, saya harus pindah kerjaan. Itu komitmen saya dan keputusan yang saya ambil pada waktu itu. Saya masih ngondektur tapi saya sudah jualan BH dengan modal 1.600.000. Dan pada saat Pak Agung ini memutuskan untuk mulai jualan BH, memang ide awalnya itu malah berasal dari bapak mertua sendiri gitu? Iya, dari bapak mertua, karena kebetulan kan mohon maaf ya, karena saya pada waktu itu jadi kondektur bis, mungkin anak siapapun yang dinikah dengan dipersunting dengan kondektur bis itu mungkin tidak setuju. Yes, saya setuju dan saya tawaduk dengan orang tua yang seperti itu. Barangkali saya hari ini ketika anak saya dinikah dengan orang yang tidak jelas seperti saya dulu, mungkin saya juga tidak terima. Itu guru yang paling hebat selama hidup saya. Dan sampai saat ini menjadi sebuah apa ya? Itu sebuah hal yang nggak mungkin dilupakan sama Pak Agung juga ya? Tidak, satu saat saya memang tidak ini ya, akhirnya saya tertawadu, saya sujud ke beliau karena satu saat saya tanya aja. Pada waktu istri saya memutuskan untuk membelikan sepeda pancal untuk jualan sayur keliling kampung. Oke, gitu. Berarti dulu istri sempat mau jualan sayur gitu ya? Sayuran dengan pakai sepeda ontel untuk pakai beronjong kayak begitu ya. Kemudian saya karena orang tua ada segalanya bagi saya, saya matur pada orang tua yang pada waktu tidak menyetujui saya. Pak, saya itu enaknya jualan apa itu, atau sadyan nopo, kerja nopo. Satu mukjizat, satu bahasa yang selama ini tidak saya bayangkan muncul dari orang yang selama ini membenci saya. Orang yang selama ini malah membenci Bapak? Membenci saya, artinya orang yang tidak menyetujui pernikahan saya ya. Jualan kotang baik gitu bahasa Jawanya. Menurut Pak Agung pada saat itu ya, dengan Bapak mertua pada saat itu mengucap seperti itu tuh ucapan yang cuman sebagai umpatan aja atau itu memang ide, Pak? Karena beliau hidupnya di pasar juga, tentunya melihat kanan kiri yang usaha kotang itu bagus. Oke. Akhirnya dengan mungkin itu adalah utusan dari Yang Maha Kuasa bahwa Pak Agung ini harus dikasih sebuah solusi yang hebat. Artinya akhirnya dengan keputusan itu, dengan saran itu, dengan tunjukkan bahasa itu, kemudian kita mulai berpikir, ya, berpikir kok bisa beliau memutuskan kotang. Ternyata setelah kita konsultasi sama istri, setelah kita ngomong-ngomong pada waktu sore, saya pulang kerja dari kondektur, kadang jam 8, jam 9 malam baru pulang. Ngopo sih Bapak kok bilang harus jualan kotang, ngendiko kalau beliau harus saya jualan kotang. Ternyata kebutuhan itu memang luar biasa. Artinya mungkin kalau saya boleh ini ya, kita hitung-hitung istri saya itu sehari itu BH-nya itu kotangnya itu 1 hari bisa mandi 2 kali, bisa 2. Ganti 2 kali. Ganti 2 sehari ya. Oke. Kemudian celana dalamnya ya sak tidak punyanya. Istri saya juga gantinya juga 2. Setiap mandi beliau ganti. Oke. Sehingga 1 hari itu beliau harus ada 4. BH-nya 2, CD-nya 2. Nah, kemudian saya hitung lagi, andekan saya nanti punya anak 2, cewek semua, itu berarti 4 kali 3, 12 sehari yang dikonsumsi. Dan itu pakaian dalam itu siapapun, sakitnya apapun, umurnya berapapun, keadaannya apapun, semua harus pakai pakaian dalam. Orang yang hari ini sakit diabetes, tidak makan nasi, tapi pakaian dalam tetap pakai. Tapi pada saat itu, Pak Agung sendiri kan dalam beberapa catatan yang sempat saya baca gitu, Pak Agung itu bahkan harus sampai ke Tanah Abang untuk beli BH dan
sebagai macam barang lainnya gitu. Iya. Pada saat itu apakah memang masih sedikit Pak yang jualan item tersebut? Begini Mas, karena saya 11 tahun jadi kondektur, tentunya mana lubang, mana portal gitu. Akhirnya satu saat karena memutuskan itu, pada waktu itu saya karena saya tidak punya duit, orang tua kebetulan pas-pasan saja. Pada waktu saya nikah istri saya itu cincinnya 2. Tidak apa-apa, ini saya biar untuk edukasi teman-teman, bukan karena saya buka aib saya, tapi saya buka ilmu saya, ilmu yang paling dalam seharusnya tidak saya sampaikan. Tapi saya cuma ada cincin 2 itu, yang satu palsu, yang satu asli. Saya hari ini bisa, saya bangga. Dengan satu cincin saya hari ini bisa ngedukasi teman-teman. Ya. Cincin satu saya jual karena yang satu palsu. Yang punya saya palsu, yang istri yang asli saya jual. Dan saya minta orang tua lagi. Pada waktu itu saya di total mesti 1.600.000 pada 99 itu ya. 99 itu saya mulai. Kemudian saya kemen 1.600.000 saya pergi ke Tanah Abang. Ya. Bagaimana saya uang ini harus clear juga, dapat bisa istilahnya membangunkan mimpi saya. Saya harus berubah, saya harus menghidupi keluarga nanti dengan tidak bekerja yang saat ini tidak disukai oleh keluarga, seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah 1.600.000 itu karena saya masih kondektur pada waktu, saya kondekturnya langsung Jaya pada waktu itu ya. Akhir Jakarta. Trayeknya pas ya? Pak Jakarta ada pada waktu itu. Nah, kemudian saya itu naik mobil langsung Jaya itu. Tapi saya terbayar, tidak bayar. Saya itu pada waktu itu setiap berangkat itu cuman saya belinya Aqua yang 1,5 liter atau berapa itu. Kemudian saya kalau belum sampai rumah itu belum pernah makan nasi, Mas. Kalau tidak diajak makan sopirnya. Gas bisnya ngetem. Bisnya ngetem di rumah makan. Kalau saya tidak diajak makan sopirnya, saya belum pernah nggak pernah makan nasi, cuman botol Aqua itu sampai segitunya. Ya. Kalau diajak makan sopirnya ya baru kita makan nasi. Karena diajak ya. Diajak ya, tidak apa-apa. Tapi bis saya terbayar. Ya, satu seperti itu. Jadi ya cuman 1.600 dapatnya berapa sih teman? Lagi-lagi saya optimis bahwa ini sudah keputusan Tuhan dan itu sudah ridho dari orang tua, itu clear gitu. Dan kemudian dari perjalanan dari awal tadi ya, modal 1.600.000 untuk kulak ya Pak ya, bahasa Jawanya kulak, kemudian dibawa ke Solo dan kemudian dijual, dan otomatis pada saat itu Pak Agung yang memang langsung menjual item itu ya. Dulu udah langsung di Kelewek juga Pak? Begini, pada waktu itu kan 1.600 kan dapat setengah karung cilik, setengah kresek ya, setengah kresek karung untuk padi, untuk beras itu ya. Saya bawa pertama itu saya bawa pasar Klewer, tidak laku satupun. Kemudian saya ke Pasar Sukoharjo, satupun tidak laku juga. Saya ke Pasar Wonogiri, satupun tidak laku juga. Jadi saya sehari 3 pasar itu tidak laku juga. Pada kelilingnya udah sejauh itu sejauh itu. Kemudian saya paginya saya pakai motor Bravo pada waktu itu. Motor Bravo itu yang pakai oli samping ya. Kemudian saya ke Pasar Ngawi. Tidak laku juga. Saya Pasar Cepu tidak laku juga. Sampai Bluro 1 hari Pasar Tik. Kemudian laku 1 lusin. Pada waktu itu mereknya Yenibra, saya masih ingat aja. 1 lusin untungnya 3.000, bayangkan Ngawi, Sragen, Ngawi, Cepu, Bluro sampai Purwodadi 3.000, itu rugi juga. Bensinnya juga ya Pak ya, harganya. Ya lagi-lagi ya tidak tahu ya, karena mungkin itu sudah saya optimis saja, mimpi saya harus saya wujudkan gitu aja. Dan pada saat itu berapa lama Pak selang setelah Bapak mulai pertama kali jualan, kemudian akhirnya Bapak bisa punya kios dan bisa berjualan dengan proper di kios tuh, butuh berapa lama? Pada waktu itu saya dikasih ada kios nganggur di Sragen mertua, itu ada kios suruh nempati ya, itu mulai ya. Cuman saya kemudian saya setor ke Klewer itu kebetulan pada waktu itu
saya ini ya, saya dicemooh, wah ini yang setor-setor itu rekoso ya, kayak gitu, hujan begini dan sebagainya. Dengan itu kemudian saya ngambil sebuah hikmah. Jadi coba kita belajar pada orang yang membenci kita. Ternyata orang emosi itu kekuatannya luar biasa, Mas Dani. Contoh aja, ketika saya biasa, saya suruh mukul kaca di belakang Mas Dani itu saya tidak berani. Tapi pada waktu saya emosi, mungkin kaca lapis 5 saya pukul pasti berani. Dengan situasi yang berbeda. Dengan situasi yang berbeda. Artinya ini sebuah filosofi aja bahwa pada waktu itu ada orang yang memang klewer yang kita story juga, dia mencemooh saya, ngejek seperti itu. Ini saya bangkit, saya harus bisa melawan ejekan seperti ini. Sebuah ilmu yang bagi saya luar biasa. Sampai pada akhirnya di tahun 2005 Bapak secara resmi punya sebuah merek dengan nama Agung PH yang bisa dibilang mulai orang mengenal dan mulai orang tahu gitu ya mengenai Agung PH ini seperti apa. Sebetulnya di 2021 orang sudah mulai mengenal. Oke. Karena saya mengenalkan, mempublish diri itu bukan kepada orang yang kita target, tapi tetap kita menggunakan jembatan yang ada. Contoh, ketika saya ingin membranding Agung PH, saya memakai, ya maaf ya, tukang parkir, tukang kuli, tukang beca. Jadi saya tetap lewat jembatan yang pas. Karena targetnya Klewet kebetulan kan pasar terbesar kedua mungkin setelah Tanah Abang. Betul. Sehingga saya pakai ini. Karena apa? Yang dari luar kota itu ketika datang ke Klewet, yang ditanya itu satu pasti tukang parkir, satu tukang panggul, satu tukang beca dan sebagainya. Sehingga media ini saya pakai, ini clear. Dan dengan cara apa Pak pada saat itu kayak mengedukasi kayak tadi ada tukang parkir, tukang beca supaya bisa, ini kan ibaratnya mengenalkan Agung PH secara tidak langsung kan berarti kan. Tapi mohon maaf ketika kita nanti ngomong masalah apa sih yang kita alat apa yang kita pakai dia biar mau buka mulut tadi gitu ya Pak, seperti itu. Satu, waktu itu mohon maaf kalau pas hari raya Kurban itu biasanya saya kasih satu grup ini ada kambing satu untuk. Kemudian yang kedua itu biasanya saya kasih kaos seragam. Kemudian pada waktu itu ketika ada orang yang dia dituntun ke sini ya kita tahulah dia kasih tip untuk uang beli rokok aja. Betul. Jadi saya lebih clear bahwa inilah media. Oke, Pak Agung, jadi tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar gitu ya mengenai bagaimana Bapak selama berarti 25 tahun ya? 25 tahun. Agung PH ini sudah ada dan sudah dibangun gitu. Oke. Yang menarik adalah ketika tadi yang juga sudah sempat sih kita bahas bagaimana Pak Agung ini mulai masuk ke ranah-ranah edukasi, di mana Bapak sering bikin mentoring, sering mengundang mungkin anak-anak mahasiswa segala macam untuk terjun langsung dan mempelajari bagaimana bisnis yang dijalankan sama Bapak. Nah ini menjadi sebuah hal yang kadang tuh saya mikir gitu ya Pak ya, ada beberapa orang yang kadang tuh pelit dalam membagikan ilmunya karena takut ilmu atau mungkin modal yang dimilikinya kemudian diambil sama orang lain. Tapi itu nggak terjadi sama Bapak. Apa Pak yang menjadi dorongan Bapak dan seperti apa sih tujuan Bapak pada akhirnya kayak mau mengedukasi teman-teman untuk bisa belajar dari pengalaman Bapak? Begini ya Mas ya, bisnis hari ini kan soal geser-menggeser, soal transformasi. Jadi hari ini boleh saya katakan era saya itu era yang sudah hari ini sudah kegeser dengan anak-anak muda. Jadi era saya itu menghargai hidupnya dengan ototnya, dan hari ini menghargai hidupnya dengan otaknya. Kalau saya hari ini tidak menjemput anak-anak yang punya otak, itu saya rasa bisnis kita akan kegeser. Biar bisnis saya tidak kegeser, mau tidak mau saya harus
menjemput teman-teman yang punya kecerdasan. Kita jemput, kita edukasi, kita dampingi, sehingga mereka kan yang hari ini punya kecerdasan, punya intelektual, punya kecemerlang berpikir. Dia kan mungkin hari ini belum punya duit, ya. Betul. Karena beliau rata-rata itu hari ini dari baru diwisuda, yang dari kampus dan sebagainya. Kalau kita sebagai generasi tua tidak berkolaborasi dengan yang generasi muda yang hari ini punya kecerdasan, bisnis kita akan kegeser, Mas. Karena saya sangat suka dengan pergeseran ini, sehingga biar saya tidak kegeser tentunya saya harus merangkul, karena hari ini yang bisa menyelamatkan bisnis saya hari ini yang punya otak, karena hari ini sudah digesernya tempat-tempat toko-toko offline digeser dengan teman-teman yang belum punya duit tapi dia punya kecerdasan intelektualnya, sehingga dia bisa menggesernya mudahnya toko-toko offline. Mana toko-toko offline sekarang menjadi sepi. Gitu. Berarti itu jadi salah satu cara Pak Agung beradaptasi dengan pergeseran zaman, pergeseran teknologi, ya dengan merangkul anak-anak muda itu, ya, berarti ya. Betul. Dan berarti seiring dengan hal itu pun juga Bapak sudah merasakan dampaknya, ya. Sudah merasakan dampaknya. Tapi yang malah saya penasaran adalah Bapak kan secara konten, kita ngomongin konten nih, Pak. Di TikTok beberapa waktu belakangan ini kalau tak lihat kan lumayan sering muncul nih, kayak di FYP gitu, dengan konten-konten yang dibikin sama Bapak. Entah itu kontennya biasanya tentang ketika Bapak memberikan edukasi, atau mungkin konten-konten yang bikin heboh. Bahkan salah satu yang bikin heboh kan ketika bikin tumpeng itu ya, yang dari Kotang dan lain-lain itu. Itu siapa, Pak? Emang inisiatornya dari Bapak sendiri atau dari si anak-anak muda ini memberikan masukan ke Bapak? Pak, bikin gini dong gitu. Sebetulnya itu dari saya. Itu sudah pada waktu saya itu suruh ngikuti karnaval di Balai Kota Solo 2016-2017, saya sudah melakukan itu. Makanya ketika dibuka di YouTube Agung Bea pasti akan muncul arah-arahan, dan saya membagi-bagi kotang mulai dari Sriwedari sampai depan Balai Kota. Sudah lama kan, jadi ini cuman hari ini saya harus ketika pada waktu itu teman-teman milenial belum bisa ngikuti, dan waktu itu belum bisa dijadikan konten, baru status dan sebagainya. Makanya saya hari ini coba kita review ulang, kita flashback ke apa yang kita lakukan. Memang kita sebagai pengusaha sesekali harus melihat spion ke belakang. Tapi saya tidak akan memutar film lama. Saya hanya flashback ke belakang untuk melihat ke depan. Saya fokus ke depan, sehingga saya melakukan itu bukan hanya untuk mencari sensasi. Ya. Boleh saya memang secara emosional saya mencari sensasi. Wah, Edian Agung itu bisa berbagi dengan membagi kotang, nyebar kotang sebanyak itu ya. Oke, dari lain itu kita, karena kita pengen juga ketemu orang-orang yang hari ini bisa berpikir secara filosofis lebih panjang, lebih banyak, sehingga saya berbuat sesuatu yang teleneh. Biar saya juga akan mendapatkan hasil yang berbeda. Saya tidak akan melakukan hasil yang sama, karena saya tidak berharap dengan hasil yang sama. Makanya saya melakukan konten-konten yang semacam aneh-aneh, karena saya ingin mendapatkan hasil yang aneh dan ketemu para milenial yang aneh juga. Betul. Yang punya kekuatan intelektualnya, tapi hari ini belum punya cukup duit. Begitu. Tapi kemudian Pak, kita kan bisa dibilang di tahun 2024 nih nggak berasa kita udah 4 tahun ya lewat dari yang namanya masa pandemi, yang pasti jadi masa dan fase yang cukup berat. Pada saat itu, ada nggak sih Pak yang kemudian menjadi terdampak dalam bisnis Pak Agung? Justru saya ini bahasa selometan ya Mas, bukan saya jorok. Kejorokan ini bukan kejorokan yang dilarang, tapi kejorokan dalam pola berpikir orang. Pada waktu pandemi, jujur saya bangkit paling unggul. Mungkin kalau saya boleh ngatakan pada waktu pandemi itu omset saya lebih banyak daripada sebelum pandemi. Malahan ya? Malahan, karena pada waktu itu semua orang tiarap tidur.
Tapi pada waktu saya justru karena saya punya duit, punya dagangan, tidak bisa menjual karena toko harus tutup, orang harus kerja di rumah, work home Work from home. Oh, itu Ya. kan pada waktu itu memang saya menjemput anak-anak dari kampus yang libur, yang diliburkan, yang punya kecerdasan, punya otak tapi belum punya duit. Saya kumpulkan, saya rekrut, saya hire, saya cuci otaknya, bahasa saya ya. Istilahnya saya kasih ini dan itu, ini loh ada uang, tapi saya tidak bisa mengeluarkan uang. Ini ada barang, tapi saya tidak bisa menjadikan uang. Begini, you mau tolong dibantu. Akhirnya saya juga omset saya malah naik. Oke. Ya, nah, kemudian mengapa Pak Agung orang-orang tidak punya duit pada naik? Bahasa selumitan saya, orang-orang kerja dari rumah, suami istri dari rumah, ya itu celana dalamnya dan BH-nya itu semakin boros. Ya, karena apa? Aktivitas di rumah itu justru refleks mau nyuci dan sebagainya lebih boros sehingga orang tidak mau pada waktu itu orang tidak bisa jualan. Itu orang lain yang tidak mau berkolaborasi, tidak mau menjemput anak-anak muda yang punya kekuatan kecerdasan yang luar biasa. Mereka tidak paham itu. Kalau saya coba berpikir, oh anak-anak luar biasa. Anak-anak ini potensinya luar biasa. Punya kecerdasan, tapi tidak punya apa-apa. Coba kita kumpulkan. Oke, berarti malah tadi ya masa pandemi bukan jadi masa yang menyulitkan, oh bukan, tapi malah jadi peluang yang luar biasa. Peluang yang luar biasa. Semua orang tidur saya bangun. Nah, itu yang menarik Pak. Tapi kemudian dari 25 tahun perjalanan Pak, tahun keberapa atau mungkin momentum saat apa yang Bapak kemudian percaya bahwa oh bisnis ini akan bisa membawa saya ke titik yang lebih jauh dan lebih tinggi lagi? Coba pertanyaan diulang. Jadi kapan mungkin dari 25 tahun ini momen kapan atau di tahun bisnis keberapa Bapak kemudian merasa punya kepercayaan diri bahwa oh bisnisku ini akan bisa terus melaju dengan jauh dan bisa membawa Pak Agung ini ke tingkatan yang lebih tinggi lagi? Yang penting saya untuk bahasa Mas Dhani itu yang penting saya ngerti kelemahan kompetitor saya. Oke. Kalau saya target saya seperti apapun tercapai seperti ketika itu dilampaui oleh kompetitor saya itu sama juga bohong. Jadi saya bisa merasakan bisnis saya itu mencapai puncaknya ketika saya bisa melewati, bisa di depannya kompetitor saya. Itu kuncinya. Memperhatikan itu Pak Agung terhadap kompetitor berarti. Harus seperti bukan masalah otak kita itu dipakai untuk memikirkan kompetitor, bukan. Tapi kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kompetitor. Itu bisnis. Oke. Sebodoh apapun kompetitor, tetap dia belajar kelemahan kita. Dan pada akhirnya itu saling dilakukan ya? Saling dilakukan. Itu bukan masalah. Lu jangan pakai otak kamu untuk memikirkan bisnis orang lain. Tapi harus ada sekian persen. Minimal 5% untuk memikirkan ngintip apa yang lebih di sana. Apa yang bisa kita masuk di sana. Karena bisnis itu sebetulnya bagi saya adalah satu semacam ngalang-ngalai perang angkat senjata. Oke. Ya. Strateginya harus betul-betul clear juga. Kalau enggak, chaos pasti. Tapi malah tadi ya dengan adanya kompetitor atau rivalitas ya kita ngomongnya, itu malah yang jadi bikin bensin atau yang bikin semangat. Dan akhirnya ya pasti memotivasi untuk semakin tahun berjalan dengan bisnis yang ada sekarang, pengennya bisa terus buat melaju dengan jauh gitu ya. Yes, clear. Masih ingat nggak Pak, dulu dengan bisnis yang Bapak jalani ini, barang pertama yang Bapak pengen, yang kemudian bisa terbeli dengan usaha Bapak ini, dulu Bapak beli apa? Maksudnya dulu beli apa gimana Mas? Jadi Bapak mungkin dulu punya kepengenan ketika masih merintis, saya pengen beli mobil misalkan. Nah, terus akhirnya bisa diwujudkan setelah melakukan bisnis ini. Semua terbeli Mas. Semua sudah terbeli semua. Artinya sudah semua. Yang belum mungkin yang belum terbeli hari ini adalah kepuasan orang lain aja mungkin. Oke. Dan itu yang bikin Bapak memang sekarang senang untuk berinteraksi dengan orang lain ya? Yang belum terbeli karena ini beliau orang yang kita edukasi puas bermanfaat tidak kan ukurannya bukan saya, mereka sendiri kan. Oke, jadi itu jadi sebuah hal yang
saat ini lagi sedang dikejar sama Iya. Bapak untuk bisa dapat inspirasi, dapat cerita dan informasi dari orang lain. Iya. Oke. Terus kemungkinan gitu ya Pak ya, dalam masa saat ini, apalagi memang bisa dibilang peperangan secara online ini lagi rame gitu. Oke. Dan Bapak sendiri sekarang juga outlet offline masih ada ya Pak ya? Masih ada. Metodenya apa Pak yang berubah ketika zaman dulu offline jualan saat zaman sebelum online sekarang banyak, sama offline zaman saat ini Pak? Begini Mas, dampaknya kita harus merubah. Jadi sekarang itu offline itu hanya sebagai identitas bahwa bisnis saya itu identitasnya di sini loh. Orang kalau mau bergabung dengan kita, tokonya mana? Gudangnya mana? Oke. Itu sebatas toko yang offline sekarang itu sebagai identitas saja. Kalau orang KTP-nya saja. Sistem yang akan kita bangun adalah identitasnya sudah mulai ditinggalkan orang. Makanya kalau saya boleh matur perkembangan zaman, KTP. KTP tidak begitu pentingnya ketika nomor E-nya sudah ketahuan. Oke, sekarang toko offline itu sudah mulai ditinggalkan. Karena offline ini hanya akan mengurangi kos, menambah kosnya para reseller kita. Sehingga sekarang dominannya, tempat itu sekarang tidak dominan, harus di pinggir jalan. Sekarang perubahannya, tempat usaha itu bukan di toko sekarang. Tempat usaha hari ini ada di otak. Oke. Ya, jadi sekarang yang punya otak, punya usaha. Yang sekarang punya toko tapi tidak punya otak. Banyak toko yang dikontrakkan dijual. Itu keadaannya seperti itu. Terus sekarang gimana? Sekarang kita hari ini tidak punya toko tapi punya gudang dan punya otak. Itu clear. Gitu. Kemudian mana zaman atau era mana yang bikin Bapak lebih nyaman? Ketika saat jualan zaman dulu atau saat ini dengan juga ada online? Nyaman kita bukan ukuran kita. Nyaman kita ketika kita bisa kolaborasi dengan penjual kita, dengan pelanggan kita, dengan customer kita. Itu tingkat kenyamannya di sana. Bukan tahun 2000 atau 2024, tapi ketika tahun itu pun kita tidak bisa kolaborasi bermitra dengan baik, itu bukan satu kenyamanan dan ini. Jadi tinggal bagaimana bisa adaptasi aja ya. Iya. Dari dulu yang waktu ke waktu ya. Dan ibaratnya udah ngerasain semua dan kita nggak tahu nih ke depannya nanti bakal ada inovasi dan akan ada hal-hal yang lain gitu ya. Maksudnya dengan sekarang online yang ada, kemudian offline pun juga bisa terbantu dengan kayak tadi kita sempat sedikit ngobrol di luar wawancara kita dengan ada live buat di beberapa aplikasi kayak di TikTok, di Shopee, itu juga bisa membantu gitu. Dan tadi mungkin satu hal yang mungkin bisa disampaikan juga Pak, yang tadi cukup menarik adalah Bapak bilang bahwa saat ini itu perangnya bukan lagi tentang dari Bapak sebagai yang membuat produk ya. Tapi perangnya adalah antar reseller ya. Iya. Itu gimana Pak? Itu tataran step yang sudah artinya step yang sudah lewat. Contoh, ketika tataran saya masih sebatas sebagai penjual konven, barter barang, itu hari ini pasti sudah rusak. Nah, kebetulan saya kan sudah kelewat, saya sebagai supply-nya. Jadi saya itu hanya suplai satu AB, di sana perang. Yang perang itu Pak Harma, bawah. Yang di atas, yang birokrasi atas seperti itu sudah kelewat, sudah dicari orang yang perang ini. Saya enak-enak, tapi tetap saya ngedukasi teman-teman yang perang ini. Bagaimana supaya ini bukan sebagai anak bangsa ini beradu otot, tapi saya selalu memberi motivasi. Hari ini yang ada itu nanti tinggal Pak Agung dan penjual. Penjual itu siapa? Penjual itu nanti yang ada tinggal Pak Agung sebagai produsennya, pengrajin, dan Mas Hani yang punya brand. Kalau seorang pengrajin, seorang distributor, dan seorang suppliernya tidak mau mengedukasi itu, ya kasihan teman-teman yang jadi resellernya. Teman-teman yang sekarang punya barang, yang mulai punya brand dan sebagainya, tolong di bawah Anda, tolong diedukasi bagaimana melegalkan
brandnya itu, kemudian nanti pasar akan terbuka, pasar akan tambah. Karena anak-anak sudah punya brand sendiri. Tolong diedukasi seperti itu. Oke. Nah, kemudian Pak, pesan buat para calon pengusaha muda atau calon orang-orang yang ingin membangun atau memulai sebuah usaha, apa yang harus dilakukan? Tipnya ya. Ya. Kalau saya mungkin di konten-konten saya itu memang sudah saya sampaikan, tapi selalu mengulang-ulang karena tidak setiap orang yang saya edukasi ini mendengarkan hari ini. Kemudian jangan salahkan ketika besok saya di satu narasumber atau satu podcast seperti ini, besok yang saya bicarakan itu lagi. Maksud saya apa? Yang tahu biar sudah mendengarkan, biar dia segera action atau melakukan, tapi yang belum mendengar biar hari ini dengar. Jadi jangan orang mengklaim bahwa Pak Agung itu ilmunya itu aja. Ya, karena di dalam Islam itu mengatakan ikro, bacalah dan bacalah. Sehingga ketika mbok baca lakukanlah. Kemudian kalau saya ngedukasi startup teman-teman yang mau memulai, generasi muda yang memulai dan belum punya keahlian apa-apa dan belum punya link untuk ketemu orang-orang praktisi yang sudah sekarang posisinya sudah di supplier, caranya satu. Ada niat dulu Mas Dani. Ada niat dari pengusaha dulu. Yang kedua, ketika ada niat, ada cari ilmunya dulu. Yang ketiga, harus ada skill. Ya, ada niat pengen jualan kotang, ilmu tentang perkotangan belajarnya ke Pak Agung. Ketika ada ilmunya sudah ada, bagaimana cara knowledge-nya dan bagaimana cara menjual seperti apa, biar jadi tenaga skill di marketing seperti apa. Pushnya lagi marketing dulu, bukan cara. Kemudian ada manajemennya seperti apa dulu. Kemudian yang kelima ada modal. Karena orang-orang mengatakan bahwa modal itu nomor satu. Ya. Ketika ada modal, niat dari pengusaha ada langsung cari modal, ini repot juga. Ilmunya sama sekali tidak ada. Skill tentang usaha yang mau dilakukan, yang mau dieksekusi apa, tidak ada juga. Kemudian manajemen pencatatannya tidak ada juga, repot juga. Karena kalau memang mau usaha itu, kalau memang butuh modal kan harus dicatat dulu. Katakan saya pengen jualan BH, outletnya berapa, alat peraganya berapa, marketingnya berapa, gaji karyawan berapa, listriknya berapa, itu harus catat dulu. Sehingga nanti muncul angkanya yang namanya itu modal, baru dicari modalnya. Nah, baru yang keenam baru memulai. Jadi ada niat, ada ilmu, ada skill, ada manajemen. Nah, manajemen yang paling bahaya itu manajemen emosional. Ini penting juga, ini perlu dibahas juga. Manajemen personal itu penting juga. Karena orang bijak mengatakan bahwa orang sukses itu orang yang bisa mengelola emosi, bukan mengendalikan emosi. Sangat berbeda ini dalam ilmu, mungkin ilmu NLP atau psikologi itu akan berbeda. Semoga bisa jadi panduan ya buat para calon-calon pengusaha muda, orang yang mau memulai usaha, bahwa tadi ada beberapa bekal dan beberapa modal dalam tanda kutip yang harus dipersiapkan ya Pak ya, untuk bisa menjalani dan memulai usahanya. Siap. Sebelum kita tutup Pak, ada satu kalimat yang tadi cukup menampar kami yang ada di sini tadi dari Pak Joko mengenai orang yang sibuk. Jadi karena aku mungkin harus ngomong sedikit ya Pak ya di sini, bahwa sebelum kita take podcast ini tadi juga Pak Agung cerita bahwa ternyata beliau sempat tadi ada yang mau datang ya Pak ya, mau ketemuan ya. Tapi terima kasih sekali karena Bapak sudah memprioritaskan, dan karena juga sudah sebenarnya sudah kontakan dan janjian sama saya, jadi tetap bisa datang dan hadir ke sini. Dan tadi satu hal tentang orang sibuk tadi Pak, Bapak bisa disampaikan Pak? Enggak, itu kebiasaan saya saja sih. Bukan mengklaim bahwa orang mengatakan sibuk itu orang yang bagi saya orang yang salah, tidak. Cuman dia mengambil diksi yang kurang benar bagi saya ya. Artinya apa? Sibuk itu berhubungan dengan waktu. Ya. Kalau kita
ngambil diksi bahwa sibuk itu sudah orang hebat, itu bagi saya salah. Ya. Berarti orang yang mengatakan sibuk itu orang yang belum bisa mengatur waktunya sendiri. Alangkah bijaknya ketika ngambil bahasa sibuk, coba kita ngambil diksi yang coba kita jadwalkan atau kita lihat jadwalnya, itu akan lebih arif mensikapinya. Tolong teman-teman pemirsa, sahabat lokal media, tolong bahasa-bahasa ketika mengambil sebuah diksi tolong dipahami secara detail, karena begitu salah orang lain akan menganggap Anda adalah orang yang brutal juga untuk memutuskan sesuatu. Oke. Terima kasih ya, Pak Agung sudah meluangkan waktunya di sini. Mohon maaf saya bahasanya bahasa kasar-kasar seperti ini. Tidak apa-apa. Malah mudah dicerna dan bisa dipahami sama teman-teman semuanya mendengarkan. Lagi terima kasih Pak, sukses dan lancar buat segala usaha yang dilakukan, dan semoga nanti kita tunggu nih inovasi-inovasi dan kabar-kabar terbaru dari Agung BH. Ya, terima kasih lokal media. Moga-moga ini menjadi mediator, media teman-teman muda, teman-teman tua. Saya pesan kepada lokal media, semoga ini menjadi jembatan. Ya. Lokal media harapan saya menjadi jembatan antara kaum tua, kaum muda, biar kolaborasi ketemu di jembatan yang namanya lokal media. Terima kasih, sukses untuk lokal media. Yes, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.